got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosilawati. Baik, langsung saja di sini tujuan saya membuat video ini hanya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang dimana akan membahas tentang sejarah Islam, lebih tepatnya sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebelum saya menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad, saya akan membahas tentang sejarah Islam. Nah, jadi sejarah ini memiliki peranan yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana dengan adanya sejarah seseorang itu akan mengetahui keadaan dari masa lalu yang dianggapnya penting gitu, dan sehingga bisa diingat kembali di hidupnya seseorang tersebut. Nah, jadi di sini kata sejarah dalam bahasa Arab yaitu sajaroh dalam artian yang diartikan sebagai pohon ya. Pohon sesuatu yang mempunyai akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah ya. Jadi kata ini tuh kemudian berkembang sebagai akar ya, jadi yang dimana keturunan, asal usul, riwayat, dan silsilah. Nah, lalu apa itu sejarah Islam? Nah, sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari keturunan wahyu yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Itu nabi yang itu adalah nabi yang terakhir kita, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika itu orang-orang Arab Mekah itu menyembah berhala-berhala orang yang orang lain, menyembah berhala-berhala orang lain yang merupakan pengikut agama Yahudi dan Kristen. Nah, jadi padahal ketika itu Mekah merupakan tempat yang suci bagi bangsa Arab, karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama, dan juga terdapat air Zam-Zam, dan yang paling terpenting adalah Ka'bah. Jadi selain berhala-berhala di Mekah juga terdapat sumur Zam-Zam, dan paling pentingnya adalah Ka'bah ya. Lalu sejarah singkat Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu dilahirkannya di Mekah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tanggal 21 April 570 Masehi ya. Jadi ketika itu Pak Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim, yang dimana sudah ditinggalkan sosok ayah ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan gitu. Jadi lanjut, ketika Nabi Muhammad di usia 35 tahun, pada saat di kota Mekah itu terjadi bencana banjir yang tidak disukai suasana kota Mekah, yang dipengaruhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Nah, mungkin karena adanya masalah tinggi, masalah mungkin lebih ke masalah banjiran tadi, jadi dampak dari masyarakat tersebut. Nah, jadi adapun selain menyembah berhala-berhala tadi di kota Mekah, masyarakat Mekah pada waktu itu juga mengubur bayi secara hidup-hidup ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah-masalah penduduk Mekah yang tadi, yang dimana tujuan Nabi Muhammad diamnya di Gua Hira itu untuk mencari solusi masalah penduduk di kota Mekah tersebut. Lalu
ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi malaikat Jibril. Ketika Nabi berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril. Nah, setelah itu, setelah didatangi malaikat Jibril, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran agama-agama Islam secara diam-diam kepada orang-orang yang terdekat saja. Mungkin lebih dikenalnya sebagai as-sabiqul al-awwalun, yang dimana artinya orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Lalu selanjutnya secara terbuka tadi kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun wahyu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang dimana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'mu wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi mungkin dalam mimpinya tadi ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril untuk memberikan menyampaikan dakwah atau ajaran-ajaran agama Islam itu secara terang-terangan untuk dan berpaling dari orang yang musyrik. Itu singkatnya sejarah mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.